kisah seorang kanibal asal Jepang yang paling terkenal. Tapi dia bebas. Hai guys, balik lagi di Ada Reviewer bersama saya Hendra Ardiansyah, dan di video kali ini saya akan membahas kisah seorang kanibal asal Jepang yang paling terkenal. Tapi dia bebas dari hukuman. Siapa dia? Mari kita bahas di video kali ini. Namanya adalah Issei Sagawa. Dia lahir pada bulan April tahun 1949 di Jepang. Menurut berita, dia lahir dalam keadaan prematur dan ukuran Issei pada saat lahir sebesar telapak tangan orang dewasa. Karena itu, dia menderita beberapa penyakit yang kompleks dalam tubuhnya. Issei ini terlahir dari keluarga yang sangat kaya raya. Sejak kecil, Issei Sagawa ini sudah terobsesi menjadi seorang kanibal karena pada saat masih SD, dia melihat paha teman perempuannya dan dia memiliki nafsu ingin memakan daging temannya itu. Tidak hanya kanibalisme, Issei juga ini memiliki nafsu seks yang cukup berlebihan. Kemudian pada tahun 1972, Issei bersekolah atau melanjutkan kuliahnya di Tokyo, dan dia tinggal di sebuah apartemen. Dalam satu gedung apartemennya itu tinggal juga seorang bule yang cantik dan sering berpakaian seksi. Issei melihat itu dan dia sangat ingin memakan daging bule itu. Pada saat bule cantik itu sedang tidur, Issei menyelinap masuk ke kamar bule cantik itu dan berniat ingin menghabisi nyawanya dan tentu saja ingin memakan dagingnya. Tetapi pada saat ingin melakukan aksinya, bule tersebut terbangun. Akhirnya Issei Sagawa ditangkap oleh polisi dengan tuduhan percobaan pemerkosaan. Tetapi yang sebenarnya dia ingin memakan daging bule tersebut. Wow, lebih sadis dari pemerkosaan, bro. 5 tahun kemudian, Issei melanjutkan sekolah atau mengambil S2-nya di Prancis, dan dia tinggal di sebuah apartemen karena dia ini memiliki nafsu seks dan kanibalisme yang tercampur. Hampir setiap malam dia menyewa PSK datang ke apartemennya. Oh my god! Tidak hanya melayani nafsunya sesaat, tetapi juga dia berniat ingin membunuh mereka. Tetapi pada saat ingin membunuh mereka, tangannya ini kayak kaku dan tidak bisa membunuh mereka. Mungkin jiwa kemanusiaannya masih ada, masih terpanggil untuk tidak setega itu untuk membunuh manusia. Dia pun terus mencoba, tetapi dia tidak bisa. Akhirnya dia menghentikan kebiasaannya itu menyewa para pelacur ke apartemennya. Dia akhirnya berkenalan dengan seorang wanita yang satu kampus dengannya yang bernama Rene Hafald. Menurut Issei, Rene ini adalah wanita yang cukup baik dan mau berteman dengan Issei. Beberapa kali Issei ini mengajak Rene ke apartemennya, dan Issei pernah berniat ingin membunuh Rene. Tetapi pada saat ingin mencoba untuk membunuh Rene, tangannya ini kaku dan tidak bisa membunuh Rene. Tapi karena terobsesinya Issei ingin memakan daging manusia, dia pun sangat-sangat berusaha bagaimanapun caranya agar bisa membunuh Rene. Issei Sagawa pun menghubungi Rene dan mengajak Rene ke apartemennya dengan alasan dia minta bantuan Rene untuk mengajarkan dia puisi berbahasa Rusia. Rene pun menyetujuinya, dan beberapa hari kemudian Rene datang ke apartemen Issei. Pada saat Rene duduk di kursi dan sedang membaca puisi, Issei Sagawa menyelinap di belakang Rene dan menembak Rene tepat di lehernya sehingga membuat Rene mati
di tempat. Setelah berhasil membunuh Rene, Issei memperkosa mayat Rene dan memotong-motong daging Rene menggunakan pisau daging. Setelah memotong-motongnya, Issei memakan daging Rene. Wow, sangat seram. Menurut berita atau artikel yang saya baca, Issei Sagawa ini tidak hanya sekali melakukan aksinya, tetapi berkali-kali dengan cara yang sama. Mengajak temannya ke apartemen, lalu membunuh dan menyantap daging mereka. Dan Issei Sagawa ini ingin menghilangkan jejak dari sisa-sisa potongan tubuh korban yang sudah dia makan. Dia menaruh sisa-sisa tubuh korban-korbannya ini ke dalam sebuah tas koper dan ingin membuangnya di sebuah tepi sungai atau menghanyutkannya di sungai. Akhirnya dia menelpon taksi dan membawa koper yang berisi potongan tubuh korbannya. Di perjalanan, supir taksi ini sempat curiga karena kopernya itu sangat berat dan dia bertanya ke Issei apa yang dia bawa di dalam kopernya. Tetapi Issei hanya menjawab itu hanya buku-buku literaturnya. Oh, jadi supir taksinya ya oke. Pada saat sampai di tempat tujuan, Issei berjalan ke tepi sungai. Dan dia tidak sadar bahwa saat itu adalah musim panas. Jadi banyak orang yang berjemur di tepi sungai. Tetapi Issei dia ingin tetap membuang sisa-sisa potongan tubuh dari korban-korbannya itu. Pada saat ingin membuangnya, seorang pria datang menghampiri Issei dan menanyakan isi koper Issei. Issei pun masih menyembunyikan apa isi kopernya dan mengatakan itu hanya buku literaturnya. Tetapi orang ini memaksa ingin melihat. Akhirnya terjadi aksi dorong-dorongan Issei dengan orang tadi. Issei pun kalah karena postur itu agak beda. Dan orang tadi itu berhasil membuka koper yang berisi potongan tubuh korban. Seluruh orang yang ada di sungai terkejut karena melihat kaki bro dan potongan tubuh lain. Akhirnya mereka menelpon polisi dan Issei ditangkap polisi. Karena orang tua Issei ini sangat kaya, jadi orang tuanya meminta pengacara untuk membebaskan anaknya. Akhirnya berhasil, Issei bebas dari hukumannya. Wow, karena uang bro. Tapi karena banyaknya kontroversi, Issei pun dideportasi ke negara asalnya, yaitu Jepang. Tapi yang anehnya di Jepang, Issei tidak dihukum karena hukumannya itu tidak lagi berlaku. Dan yang paling anehnya, di Jepang dia menjadi sangat-sangat terkenal. Dia sering diundang di talk show untuk menjadi pembicara. Bahkan ada salah satu produser ingin mengangkat kisah Issei dalam sebuah film. Wow. Dan sampai saat ini Issei masih berkeliaran bebas. Dan tidak hanya berkeliaran bebas, dia semakin terkenal di Jepang. Wow, seorang kanibal yang jadi artis. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan terima kasih yang sudah menonton. See you, bye.